Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adul Katalino Pacuramin Kasaluga Basengat Kajubata. Bertemu lagi dengan saya Galuh Hayu Ardi di channel CB Channel. Di sini kita masuk lagi dalam pembahasan, melanjutkan pembahasan yang lalu tentang minggu lalu kita, atau dari video yang sebelumnya kita membahas mengenai tentang perilaku menyimpang, ya kaitannya dengan proses sosialisasi yang dikatakan tidak sempurna dan lain sebagainya. Oke, berikutnya kalau kemarin kita membahas tentang konsep-konsep atau definisi dari perilaku menyimpang, kali ini kita akan coba sebagaimana yang tertampil dalam slide ini, teori-teori mengenai perilaku menyimpang. Nah, berikutnya akan langsung aja kita bahas dari teori siapa, seorang ahli yang bernama Edwin H. Sutherland. Judul teorinya adalah, nama teorinya adalah Differential Association. Nah, di sini dikatakan bahwa perilaku menyimpang merupakan suatu perilaku yang disebabkan karena hubungan yang terdiferensiasi. Jadi ada hubungan yang ada pembedaan di sana, ada yang disudutkan, ada yang dimarginalkan, ada yang dipinggirkan. Dalam arti ada yang dianggap suatu yang menyimpang dan dia di semacam dikucilkan atau dipinggirkan dari sebuah konteks hubungan sosial tersebut, atau menjadi eksklusif atau dieksklusi. Oke, berikutnya di sini dikatakan, Edwin Sutherland ini mengatakan bahwa penyimpangan ini dipelajari. Jadi ada proses belajar di mana seseorang dapat berperilaku menyimpang. Oke. Anda pasti selalu mengatakan bahwa yang namanya penyimpangan itu adalah perbuatan yang negatif, perbuatan yang kontraproduktif dan lain sebagainya. Oke, di sini kenapa penyimpangan itu butuh suatu harus belajar menjadi berperilaku menyimpang. Karena semua perilaku itu sebetulnya pada dasarnya, entah secara sadar atau tidak sadar, itu melalui proses belajar. Oke, bukan proses pembelajaran, karena proses pembelajaran itu disadari, bahkan diarahkan. Tapi kalau proses belajar itu bisa disadari, bisa tidak disadari. Sesuatu yang membuat seseorang itu yang tadinya tidak mampu menjadi mampu, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dan lain sebagainya. Oke, di sini proses pembelajaran juga terjadi karena interaksi sosial di sini antara seseorang dengan orang yang lainnya. Nah, bagaimana seseorang mempelajari perilaku menyimpang ini juga tergantung pada frekuensi, sering tidaknya seseorang itu bergaul pada lingkungan tertentu. Mungkin dikatakan lingkungan yang menyimpang, walaupun secara antropologi, kalau secara sosiatri atau sosiologi pembangunan, atau dalam beberapa teori sosiologi itu dikatakan bahwa beberapa kelompok itu dikatakan kelompok yang menyimpang dalam masyarakat. Tapi sementara kalau di dalam antropologi, dia termasuk subculture atau bagian dari sebuah kebudayaan yang memang berbeda, yang memang walaupun berada misalnya di dalam satu kota, dia berada di dalam kota tersebut sebagai sebuah kebudayaan yang sub kebudayaan yang terpisah. Itu kalau pendapat dari sudut pandang antropologi sebagai subculture. Tapi pada sosiologi sosiatri atau sosiologi pembangunan itu kadang-kadang disebut patologi sosial, dianggap penyakit masyarakat, seperti misalnya gelandangan, waria, LGBT. Lalu kemudian itu seringkali dianggap sebagai suatu penyakit masyarakat. Tapi dalam pandangan antropologi itu dianggap sebagai subculture, sebagai sesuatu yang memang berbeda. Mereka mempunyai kultur yang berbeda dengan kondisi tertentu. Setiap orang tidak akan bisa hidup sendiri jika dia disingkirkan dari masyarakat, tapi dia tentu saja akan membuat sebuah komunitas untuk bagaimana mereka itu dapat berinteraksi, dimengerti, dan saling mengakui di sana.
Oke, itu beberapa sudut pandang yang lain. Dan di sini apa namanya semakin sering frekuensi prioritas lama dan intensitasnya, seseorang memang bisa memiliki atau terinternalisasi sebagai memiliki perilaku yang dianggap, saya tidak pernah mengatakan menyimpang, dianggap menyimpang. Oke. Nah, itu akhirnya mereka seringkali dianggap menyimpang, dituduh seperti kemarin dalam geografi budaya ada beberapa mengenai teori budaya kota, teori budaya kemiskinan dan lain sebagainya yang apa namanya yang membahas tentang bagaimana seseorang itu didiskriminasikan karena dia adalah imigran dari Amerika Selatan, lalu dia adalah seorang kelompok Rastafarian yang itu sering mendapatkan sering diadukan pada oleh beberapa masyarakat pada pihak-pihak keamanan, dan seakan-akan dituduh semua Rastafarian, semua imigran dari Amerika Selatan tersebut adalah para pelaku kriminal. Nah, seperti itu, mereka sering disudutkan. Kemudian seperti kalau mungkin di beberapa kota seperti anak-anak pang, gelandangan, waria, itu seringkali dianggap bahwa segala macam yang berbau kriminal, segala macam yang berbau vandalisme itu dilakukan oleh mereka, dan tuduhan-tuduhan itu semakin dikuatkan oleh kesepakatan dari masyarakat yang merasa normal, merasa hidup jauh lebih baik dibandingkan mereka dalam kelompok atau subculture tertentu. Oke, berikutnya setelah teori diferensial Edwin Sutherland, ini berikutnya ada juga labeling teori. Nah, ini labeling teori di sini, bahwa penyimpangan itu adalah sebuah label. Jadi istilahnya orang dicap. Oke, begini di sini atau istilahnya labeling teori, bahwa perilaku menyimpang itu hanyalah sebuah tuduhan yang kemudian disepakati oleh masyarakat. Ada sebuah julukan. Dan label itu sangat kejamnya masyarakat ketika ada seorang dilabeli tertentu, lalu kemudian seorang itu apapun yang dia lakukan akan selalu dianggap menyimpang karena sudah terlanjur dilabel dan seakan-akan ada kesepakatan bersama di sana bahwa orang tertentu itu dilabeli sebagai seseorang yang menyimpang. Seperti misalnya tadi imigran yang dalam satu contoh imigran Amerika, imigran itu dianggap bahwa orang-orang tertentu mempunyai label tertentu, itu semuanya dianggap digeneralisasikan di bahwa mereka adalah pelaku, semuanya adalah pelaku kejahatan. Nah, seperti itu. Ini berikutnya labeling teori Edwin Sutherland, yang ini Edwin Lamort. Kemudian berikutnya teori Merton. Di sini ada teori Merton menyebutkan bahwa ada identifikasi bahwa tentang seseorang itu apakah akan akhirnya dianggap menyimpang atau tidak. Itu juga ada beberapa cara, yaitu ada dalam arti di sini ada penyesuaian atau adaptasi, dan beberapa diantaranya strategi adaptasi tersebut dianggap sebagai suatu perilaku yang menyimpang. Dianggap perilaku yang menyimpang. Nah, jadi karena kondisi-kondisi situasi tertentu mereka bertindak melakukan sesuatu dan itu kemudian dianggap perilaku menyimpang. Yang pertama di sini adalah konformitas. Konformitas ini merupakan hal yang paling banyak ada dalam banyak masyarakat di sini. Di sini orang juga akhirnya mengikuti tujuan-tujuan yang kebanyakan orang memang seperti itu, dan untuk mencapai kebutuhan tertentu. Jadi di sini ada semacam pemakluman.
Sebetulnya awalnya itu merupakan tindakan menyimpang, bahkan konon kabarnya melanggar hukum, tapi itu menjadi sesuatu yang dimaklumi. Misalnya sebagai contoh yang paling umum dan sekarang sudah paling umum ya pembuatan SIM misalnya. Kalau untuk di tempat kita melanggar lampu merah misalnya, itu sudah menjadi hal yang umum di sini. Nah, kemudian perilaku seperti yang misalnya dalam beberapa inovasi misalnya, dalam inovasi ini juga kadang-kadang atau ada juga yang dikatakan bahwa ini merupakan sebuah perilaku menyimpang. Tujuannya memang tujuan yang bisa dimaklumi, tapi menggunakan sebuah cara-cara yang dilakukan yang tabu atau terlarang atau dilarang oleh masyarakat di lingkungan kita. Nah, di sini misalnya ada beberapa hal yang misalnya adalah melakukan tujuan seperti misalnya untuk semua orang membutuhkan kemakmuran, semua orang membutuhkan materi, tapi ada berbagai macam cara atau ada berbagai macam trik-trik yang inovatif di sana, istilahnya ditemukan cara-cara baru yang mungkin efektif, tapi sebetulnya dilarang atau tidak boleh atau tabu dalam masyarakat. Nah, nanti mungkin ini silakan, mungkin contoh ini akan saya catat dan saya gunakan sebagai ujian akhir nanti. Ini teori Merton dan ini teori kedua, tadi ada dua, konformitas dan inovasi. Nah, yang ketiga ritualisme. Ritualisme merupakan perilaku sebetulnya telah mungkin di sini dikatakan sudah tidak digunakan lagi atau sebuah budaya lama. Namun demikian masih ada beberapa yang masih istilahnya memegang cara-cara yang berbeda, yang mungkin sudah oleh masyarakat itu sudah dianggap tidak berlaku lagi atau sudah tidak boleh lagi. Di sini misalnya ini memang untuk teori-teori ini diambil untuk, nampaknya penulisnya memang mengarahkan ke arah sana. Jadi dianggap bahwa mungkin semacam sesaji atau yang dikatakan yang kalau secara antropologi dikatakan sebuah kearifan lokal, tapi di sini merupakan sesuatu yang misalnya dikatakan sudah tidak boleh lagi karena dianggap kebudayaan leluhur itu sudah tidak pantas lagi lah, masih berkaitan berhubungan dengan setan lah. Nah, seperti ini leluhur kita sering dikatakan seperti itu, padahal itu adalah budaya, dan jika kita gali lagi masih ada secara antropologis, masih ada kearifan lokalnya dan ada sesuatu yang ada di balik itu, tapi kemudian ditinggalkan karena adanya kepercayaan baru misalnya. Yang keempat retreatism atau merupakan sebuah adaptasi juga di sini. Kalau yang tadi adaptasi sudah ditinggalkan, tapi inti dari makna hakikatnya sudah dilupakan, tapi tetap dilaksanakan sebagai ritual aja, sebagai seremonial aja, sebagai perayaan aja. Kemudian retreatisme ini merupakan bentuk adaptasi dalam menghadapi suatu tujuan, ketika seseorang tidak mengikuti tujuan budaya di suatu tempat dan juga tidak mengikuti cara untuk meraih tujuan budaya. Pola adaptasi ini misalnya mereka diperbolehkan atau mereka tidak lagi mengikuti tata cara yang dikatakan normal
atau sebetulnya bukan masalah normal sih Pak, karena ya apa namanya seperti banyak orang pola adaptasi pada orang-orang yang menerima gangguan jiwa, gelandangan, pemabuk, pecandu obat bius, orang-orang dalam penjara dan lain sebagainya. Ini misalnya ini merupakan teori-teori di mana atau suatu tindakan di mana mereka di semacam direhabilitasi, retreatisme, mereka di apa namanya di ya konon kabarnya istilahnya di kalau zaman dulu istilahnya dibina, sebetulnya mereka didampingi untuk dapat sebetulnya normal atau tidak dapat mengenali diri sendiri dan tujuan hidup mereka. Kalau tujuan pendampingan seperti itu bukan pembinaan. Kalau pembinaan di sini ada posisi di mana ada orang yang membina, ada orang yang dibina. Jadi kalau sebuah pendampingan keberhasilan adalah diraih atau milik yang kita dampingi atau kita fasilitasi. Sementara kalau pembinaan, keberhasilan itu adalah keberhasilan pembinanya. Seseorang bisa berubah, seseorang bisa karena itu keberhasilan pembinanya dan itu merupakan sebuah arogansi yang memang kalau kita istilahnya mau prosesnya pendampingan, kemitraan ataupun ataupun fasilitasi sebagai fasilitator, itu kita harus mengakui bahwa tanpa kesadaran mereka sendiri kita hanya mendampingi, itu semua tidak akan berhasil. Oke, di sini posisi berikutnya teori Merton, ini tadi ritualisme, retreatisme, dan ada cara mereka salah satu menghadapi sebuah situasi dengan rebellion atau pemberontakan. Ini merupakan bentuk adaptasi yang terakhir. Ketika pada saat struktur sosial itu memang sudah tidak lagi layak, bobrok dan lain sebagainya, di situ muncul keinginan, di situ muncul sebuah cita-cita baru untuk menciptakan struktur sosial yang lain. Tujuan budaya justru apapun tradisinya itu justru menjadi penghalang dari tujuan-tujuan yang lebih jauh, yang lebih tinggi, yang sebetulnya lebih besar. Dan di sini terhalang dan perlu didobrak. Ini banyak sekali. Kalau misalnya kita di masa yang lalu, misalnya kalau kita mengingat bagaimana dulu struktur berdasarkan gender untuk memperoleh, untuk belajar itu terutama untuk perempuan itu dihalangi tembok tebal, dan pada saat itu ya ada sebuah pemberontakan bahwa perempuan pun harus belajar, perempuan pun harus pintar. Yaitu kita sedikit saya ambil contoh sejarah lama perjuangan istilahnya yang bagaimana perempuan akhirnya bisa menentukan keputusan, bisa belajar dan lain sebagainya, sebagaimana hari ini di situ dulu istilahnya yang dilakukan oleh era Kartini ya pada masa itu adalah sebuah rebellion, sebuah pemberontakan. Oke, teori Merton yang kelima, rebellion. Lalu kemudian berikutnya, ini teori baru lagi mengenai perilaku menyimpang berdasarkan Emil Durkheim. Dia seorang ini termasuk beliaunya adalah bapak sosiologi dan dia pendiri awal yang menyusun pertama kali teori-teori sosiologi di sini. Nah, di sini Durkheim menyatakan bahwa keseragaman dalam kesadaran moral semua anggota masyarakat itu kita akui tidak akan dimungkinkan untuk tiap individu yang berbeda. Karena hal ini juga banyak faktor yang mempengaruhi, seperti misalnya
keturunan. Di sini dia genetik, dia beliau Durkheim menyatakan itu sangat-sangat merupakan sebagai faktor lingkungan fisik dan faktor lingkungan sosial. Durkheim berpandangan bahwa kejahatan yang ada pada masyarakat dan juga di sini justru tindakan-tindakan menyimpang itu diperlukan sebagai oposisinya, sebagai cara bagaimana hukum tersebut juga terus berkembang. Bahkan biasanya antara hukum dengan tindakan-tindakan menyimpang ini lompatannya lebih jauh pada tindakan-tindakan menyimpang ini, karena hukum itu hanya akan muncul ketika terjadi permasalahan dalam segala aspek. Oke, ini bahwa penyimpangan ini menurut Durkheim memiliki fungsinya adalah moralitas dan hukum dapat terus berkembang dengan normal. Jadi penyimpangan merupakan bagian dari perubahan sosial dan budaya. Nah, berikutnya dari teori-teori Karl Marx, beliau seorang filosof sosialis yang banyak menginspirasi di setengah belahan dunia. Oke, di sini Marx mengatakan bahwa kejahatan, di sini penyimpangan lebih langsung dibahas sebagai atau langsung dengan konsep melekat dengan konsep kejahatan. Jadi di sini dikatakan kejahatan erat kaitannya dengan perkembangan kapitalisme. Nah, di sini Marx memang selalu mengkritisi atau mengkritisi atau mengamati kapitalisme itu sebagai biang keladinya berbagai macam permasalahan di dunia ini oleh perkembangan kapitalisme. Nah, di sini menurut pandangannya perilaku menyimpang di sini didefinisikan oleh kelompok-kelompok yang berkuasa. Nah, ini dia. Ini di sini mulailah mengapa teori beliaunya Marx ini seringkali digunakan oleh para pemikir-pemikir kritis dan di sini ada sebuah teori atau relasi kekuasaan antara orang yang berkuasa dan orang yang dikuasai, orang yang dominan dengan orang yang didominasi. Itu di sini dikatakan bahwa sebuah kejahatan, sebuah penyimpangan itu ditentukan oleh pengambil kebijakan, pengambil otoritas, mereka yang berkuasa, dan mereka yang berkuasa ini di sini dalam rangka melindungi kepentingan mereka. Biasanya siapa sih yang berkuasa? Mereka adalah pemilik modal. Ya, makanya Marx di sini menuduh para pemilik modal itulah yang dapat menentukan siapa yang jahat dan siapa yang baik. Kalau kira-kira tidak sesuai dengan keinginannya, kira-kira dianggap mengganggu cita-cita, ambisi, tujuannya dan lain sebagainya, dalam mungkin mengumpulkan modal lebih banyak lagi, mengumpulkan uang dalam pundi-pundi atau lumbung uangnya, itu dia akan mengatakan kalau itu menghalanginya, dia akan dianggap menyimpang, dia dianggap melakukan sebuah kejahatan. Nah, disinilah bagaimana Marx tersebut mendefinisikan tentang penyimpangan. Lalu kemudian bagaimana Marx melihat hukum yang mengatur hukum yang mengatur semua ini dalam kehidupan sehari-hari atau dalam dalam realitas saat ini. Di sini hukum merupakan refleksi atau pencerminan dari kepentingan kelas yang berkuasa terhadap sistem peradilan, dan pidana mencerminkan nilai dan kepentingan mereka. Jadi hukum ini memang tidak hanya asumsi lagi, hukum ini dapat dikatakan adalah milik kelompok yang berkuasa
hukum di sini dan mereka berkuasa itu tentu saja salah satunya mereka memiliki modal juga belum tentu finansial, tapi modal-modal lain seperti misalnya modal sosial, lalu kemudian modal budaya, atau modal mereka sebagai mayoritas, modal suara di sini dan lain sebagainya. Dan dengan demikian maka orang yang dianggap melakukan tindak pidana atau dianggap oleh orang yang menyimpang jahat itu lebih banyak adalah mereka atau mereka yang dihukum adalah mereka yang tidak berkuasa, mereka yang lemah secara hukum, mereka adalah orang miskin. Tapi berbeda cerita ketika yang melakukan pelanggaran hukum ini adalah perusahaan besar, itu relatif aman saja. Dan kalau kita melihat bahwa ya pelanggaran hukum ini mungkin ada kasus-kasus aktual mengenai kasus lobster, bibit lobster misalnya. Oke, itu mengapa itu dianggap melanggar? Nah, karena di sana ada semacam konspirasi. Kalau yang zaman dulu kita sebut nepotisme, ada kolusi di sana antara bagian dari pengambil kebijakan dengan para pengusaha yang memiliki hubungan politis dalam satu organisasi tertentu, organisasi politik juga di sana. Dan ini terjadi. Dan ini sebetulnya kita akan merasakan juga. Coba kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, Anda silahkan berefleksi. Oke, ini tadi teori konflik. Jadi bahwa kejahatan ini adalah bukan sebuah konflik sebetulnya, sebuah oposisi, ada dua pihak yang berlawanan, ada dua pihak yang berbeda kelas. Nah, di situ mereka yang menang, mereka yang kuat, mereka yang memiliki modal, itu yang menentukan hukum. Dan mereka yang tidak berdaya, mereka adalah yang dengan mudah dituduh pelaku penyimpangan, yang dengan mudah mereka dituduh sebagai pelaku kejahatan dan lain sebagainya. Oke, lalu ada sumbangan pemikiran yang memang dalam ilmu sosiologi ini adalah model dialektika dalam memandang hubungan antar manusia dalam hubungan sosial. Seperti tadi sebetulnya sudah juga dibahas. Jadi ada dua kelas yang ada dua kelas atas dengan kelas bawah, kelas borjuis dengan proletar atau kelas kapitalis dengan kelas rakyat biasa, rakyat orang kaya dengan orang miskin. Nah, itulah modelnya. Di sana selalu ada dialektika, selalu ada semacam pertemuan, benturan, gesekan dan lain sebagainya. Nah, di sini hubungan manusia itu muncul menurut pandangan atau model yang dikembangkan oleh Marx di sini, bahwa segala macam hubungan sosial itu ditentukan, bahwa pada dasarnya hubungan antar manusia itu ditentukan oleh faktor ekonomi sebetulnya. Nah, di sini kita jangan katakan ekonomi itu secara sempit, ekonomi modern. Kita bayangkan, atau di sini konsep ekonomi adalah pemenuhan kebutuhan manusia dalam rangka mempertahankan hidup, dalam rangka melangsungkan kehidupan. Nah, di sini upaya ekonomi tersebut adalah memenuhi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan hubungan dan kebutuhan-kebutuhan lain yang memang kita butuhkan. Yang kita semua butuhkan, hanya saja sekarang mungkin kita tidak hanya sesimpel itu, tidak hanya makanan, pakaian itu. Mungkin kalau Anda tidak akan membayangkan bahwa itu merupakan sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi, tapi karena itu sudah terpenuhi, Anda udah berada pada kebutuhan tingkat lanjut, seperti misalnya pakai data, kebutuhan listrik, konektivitas internet dan lain sebagainya.
Nah, karena kebutuhan makanan, pakaian Anda semua sudah ibaratnya sudah terlampaui, sudah mungkin tidak terlalu Anda pikirkan pada saat ini ya. Oke, kemudian hubungan tersebut akhirnya memunculkan perbedaan kepemilikan. Ada orang yang punya banyak, ada orang yang terbatas. Nah, disinilah ada muncul, di sini sangat geografis sekali, terdapat penguasaan sumber-sumber dan alat produksi. Kalau dalam geografi kita bisa melihat aksesibilitas terhadap sumber daya alam. Kalau pada pertanian, pada masyarakat tradisional, ya siapa yang mempunyai kebun luas, siapa yang mempunyai sawah luas, itu atau siapa yang memiliki teknologi, punya peralatan dan lain sebagainya, itu ada perbedaan, dan itu akhirnya akan menimbulkan semacam kesenjangan dan sebuah dialektika, sebuah hubungan sosial di sana. Nah, di sini Marx melihat bahwa masyarakat itu terdiri dari kelas-kelas tertentu. Masyarakat dalam di dunia ini pada umumnya mereka selalu membentuk stratifikasi, membentuk tingkatan-tingkatan sosial. Mereka menyusun kelas-kelas tertentu, yaitu tadi pada dasarnya ada awalnya ada dua kelas borjuis atau kelas ya bisa bangsawan, bisa pemilik perusahaan, bisa juga orang-orang kaya dan juga orang proletar, orang miskin, para buruh kecil yang mereka selalu tergantung pada kelas-kelas atas tadi. Dan di sini memang ada berikutnya Marx juga akhirnya mengakui bahwa di sana ada kelas menengah. Tapi pada dasarnya dia ada suatu masyarakat itu terpecah atau terpolarisasi menjadi dua. Di sana ada kelas orang kaya dan kelas orang miskin, kelas borjuis, kelas proletar. Nah, mereka Marx memodelkan semacam itu. Nah, ini nanti yang banyak dianggap menyimpang adalah mereka yang berada pada kelas yang lebih bawah. Mereka mudah sekali terjebak dalam atau tertuduh sebagai dalam label penyimpangan. Oke, tadi dalam awalnya Marx mengatakan dalam teorinya ada yang pertama adalah teori konflik budaya. Dan di sini budaya, kenapa ada konflik budaya di sini ya? Oke. Dikatakan bahwa budaya atau norma atau segala macam aturan atau segala macam panduan tentang mengenai penilaian yang baik dan yang buruk, yang mulia dan yang hina, itu di sini ditanyakan ada kecenderungan bahwa seseorang yang memiliki budaya lebih dominan, dalam arti ketika di situ ada budaya yang lebih dominan, atau bisa budaya dominan itu karena kekuasaannya, bisa karena kekayaannya, bisa juga karena dikatakan ada orang yang dianggap pendatang, ada yang dikatakan orang asli. Nah, biasanya kecenderungannya akan mereka yang memiliki kekuasaan, mereka yang merasa memiliki semua yang ada di sumber daya atau modal dan lain sebagainya, mereka akan dengan mudah menganggap bahwa orang tersebut atau orang yang secara secara politis dia kurang kuat, secara ekonomi juga dia sangat tergantung misalnya, itu menjadi tertuduh menjadi sesuatu yang menyimpang dan dianggap jahat. Coba aja kalian baca dari mungkin 10 tahun terakhir ini secara acak dalam ya sekarang banyak sekali media digital seperti Tribun misalnya, atau koran-koran lokal. Coba di sana dilihat ketika perilaku ada berita-berita kejahatan, ya sebetulnya itu di luar etika jurnalistik, tapi ini seringkali muncul dan saya seringkali membaca. Jadi gini, ketika ada kejahatan, ada pembunuhan, seorang anak SMA membunuh perempuan, seorang ya beberapa
Di situ biasanya muncul bahwa dia bukan orang asli, dia adalah orang luar, dan selalu seperti itu, dan banyak pola yang tertulis menyebutkan bahwa dia adalah orang luar. Coba Anda boleh cek, atau bahkan mungkin Anda ingin riset, karena kalau dalam geografi itu bisa. Jadi ketika kita menyatakan identitas seseorang berdasarkan asalnya, berdasarkan tempat asal, atau dianggap berasal dari mana atau dipisahkan, walaupun dia tinggal lama di sini, tapi tetap saja dia dianggap orang dari luar yang memang bukan bagian dari mereka. Terutama mereka yang dianggap tidak baik dan dianggap menyimpang. Tidak menyimpang pun diam-diam masih dianggap menyimpang, apalagi ada gejala-gejala yang merugikan, dianggap merugikan dan dianggap menyimpang. Nah, begitu juga, dan biasanya mereka secara kelas sosial ini itu biasanya dimiliki oleh mayoritas yang rata-rata kelas menengah. Nah, kalau Mark di sini kelas menengah itu adalah mayoritas, sementara kelas atas itu adalah elit. Mereka yang mungkin jumlahnya sedikit tapi menentukan kekuasaannya, dia bisa menggerakkan kelas menengah, dia bisa membuat opini kelas menengah dan lain sebagainya, dan mereka akan mengarah pada para minoritas, kelas rendah dan lain sebagainya. Oke, itu tadi teori konflik budaya. Berikutnya, selain konflik budaya, ada budaya yang berbeda di sana tadi. Dan sini konflik sosial, konflik kelas sosial. Nah, kelas sosial ini ya berkaitan dengan status sosial. Dan di sini para penganut teori konflik sosial ini menolak model adanya kesepakatan pada masyarakat yang stabil terintegrasi. Jadi sebetulnya kesepakatan itu menurut Mark tidak ada. Mengapa? Di sini yang namanya kesepakatan itu dianggap sebagai mitos yang diciptakan oleh secara halus oleh mereka pihak-pihak yang berkuasa, mereka pihak-pihak yang menang, pihak-pihak yang kuat. Kata sepakat ini adalah sebuah kekalahan bargaining power dari kelas yang tidak memiliki kekuatan politis, tidak bisa protes, karena memang udah terkungkung oleh kekuasaan tadi. Dan orang-orang yang berkuasa dia akan menyatakan ini adalah kesepakatan. Ini merupakan milik kelas-kelas yang kuat, kelas-kelas sosial yang dominan, yang dipaksakan pada kelas-kelas yang lebih rendah, yang tidak kuat, dan dinyatakan bahwa itu semua merupakan sebuah kesepakatan. Oke, nanti kita akan bicarakan lagi atau kita diskusikan lagi kalau secara online agak susah, Anda pun juga banyak kesulitan untuk berkomentar, atau saya pun juga sering sulit untuk menjawabnya di media di komen YouTube biar untuk absensi aja. Oke, konflik kelas sosial. Oke, tadi dari Mark, dan ini ada sebuah teorinya sebetulnya teori-teori mengenai di sini pengendalian sosial, atau teori kontrol, sebetulnya kontrol sosial. Jadinya bagaimana masyarakat atau manusia, sekelompok manusia ini dikendalikan, dikontrol. Jadi ada teori pengendalian di sini. Oke, di sini dikatakan bahwa kebanyakan orang menyesuaikan diri pada nilai yang dominan, ya tadi nilai-nilai yang memang ditentukan oleh para pengambil kebijakan, para pemilik otoritas dan lain sebagainya. Dan
untuk melestarikan nilai-nilai yang tadi dikatakan sepakat tadi, itu diperlukan pengendalian, diperlukan kontrol, diperlukan sebuah aturan yang ketika berada di luar kontrolnya, makanya itu akan dianggap melanggar. Di luar ketika segalanya itu tidak terkendali atau dibiarkan saja, itu berarti di luar kontrol. Pada masyarakat umumnya atau masyarakat yang konvensional, ada beberapa hal yang mengikat individu terhadap sebuah nilai atau sebuah norma-norma atau sebuah aturan yang entah itu tertulis entah tidak. Yang pertama adalah kepercayaan. Kepercayaan yang mengacu normanya. Nah, kebetulan terlalu sulit untuk percaya di sini. Tidak bisa dipercaya. Banyak orang yang ngakunya saudara di mulut aja, pada masa-masa tertentu saja, tapi ternyata ketika saudara yang diingatkan, ya begitu. Mungkin karena orientasi yang materialistis, orientasi yang berkaitan dengan tujuannya. Oke, untuk sebuah pemahaman memang jebakan-jebakan itu perlu kita masuki untuk sebagai sebuah pengalaman, terutama pengalaman secara sosial di sini. Kenapa saya butuh adaptasi yang cukup banyak? Karena jauh lebih sulit untuk mengetahui bagaimana adanya, atau kondisi-kondisi itu akan banyak sekali berubah. Ketika situasinya berubah, terlalu banyak orang yang mudah berkhianat, terlalu banyak yang ya pokoknya cari selamat, cari amannya, cari menangnya. Yes, warisan company mungkin. Oke, kemudian kepercayaan tadi, lalu istilahnya ketanggapan, rasa tanggap, rasa peduli. Sikap tanggap seseorang terhadap pendapat orang lain berupa sejauh mana kepekaan seseorang terhadap kadar penerimaan dan konformis. Di sini tidak tanggap, malah kalau perlu dipelintir. Keprihatinan dipelintir jadi kekecewaan, kritikan dipelintir jadi hujatan atau penghinaan, mengajak belajar dianggap sebagai suatu yang mengganggu kenyamanan atau posisi nyamannya. Karena dalam posisi nyaman saya rasa kita tidak akan maju. Kalaupun kita bertopeng, tidak selamanya topeng itu bisa kita gunakan. Jadi selagi kita bertopeng, kita coba dong bersolek, supaya suatu saat perlahan-lahan kita bisa membuka topeng dan bisa menjadi baik luar dalam. Tapi itu sih untuk masa depan, itu jika memikirkan masa depan. Kalau cuma memikirkan keuntungan hari ini, yang besok entahlah, besok cari strateginya lagi untuk apa yang dipelintir, itu berbeda cerita. Nah, jadi tanggap, kepekaan, konformis, berusaha memahami apa yang dikatakan. Oke, ini teori pengendalian. Oke, mungkin ini halaman yang terakhir. Jadi dari teori pengendalian tadi, ada sebuah yang bisa mengendalikan itu juga ada suatu komitmen. Komitmen di sini, kalau ini yang dikatakan profesional sebetulnya. Yang dikatakan profesional itu adalah melakukan pekerjaan sesuatu yang terbaik dan imbalannya juga baik. Ketika tidak sesuai antara imbalan dengan kerja, mungkin lebih besar atau lebih kecil dan pokoknya tidak seimbang, itulah yang dikatakan tidak profesional. Jadi sesungguhnya yang kata profesional itu memang beda dengan amatir. Kalau amatir itu melakukan dengan cinta
atau melakukan dengan rasa sayang, melakukan hobi itu adalah amatir. Tapi itu ya disitulah kalau kita mau melakukan sesuatu dengan ikhlas, memang tidak profesional, amatir. Tapi ketika profesional, saya bisa melakukan yang terbaik, saya bisa melakukan ini pada kualitas ini dan imbalannya sekian. Nah, itu profesional. Tapi banyak juga yang menuntut profesional tapi imbalannya amatir, atau bahkan tidak ada cap thank you kalau istilahnya. Oke, di sini yang keempat mengenai teori kontrol sosial. Jadi bagaimana ikatan itu supaya tidak penyimpangan itu tidak terjadi, kejahatan itu tidak terjadi. Itu adalah keterlibatan partisipatif. Ketika seseorang itu berpartisipasi, bergabung, lalu bersama-sama dan terus berinteraksi sosial dalam sebuah kelompok apapun itu, lembaga masyarakat, institusi, sekolah misalnya, segala macam yang terinstitusi. Oke, saya rasa cukup sekian dan ini hampir 1 jam. Saya cukupkan sekian. Nanti untuk yang ke pertemuan ke-12 sampai yang ke-16 nanti saya akan lebih banyak dari sudut pandang antropologi. Nah, saya rasa sudut pandang secara sosiologinya saya akhiri pada video kali ini. Jadi kalaupun membahas sosiologi lagi untuk yang ke depan, kita akan membahasnya dari perspektif budaya kritis. Oke, saya cukupkan sekian. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adil kata linu bacuran kasaruga basengat kajubata. Salam dan selalu sehat selalu. Terima kasih.